Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman seangkatan yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kemajuan proyek UTS kami untuk mata kuliah Machine Learning. Proyek kami yang berjudul Klasifikasi Kelayakan Kredit Nasabah Bank menggunakan algoritma Decision Tree. Melalui presentasi ini, kami akan memaparkan bagaimana pendekatan berbasis kecerdasan buatan dan integrasi sistem informasi dapat digunakan untuk mengoptimalisasi analisis risiko finansial di sektor perbankan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang berkontribusi dalam proyek ini, yaitu ada saya sendiri, Aryansyah, lalu rekan saya, Nopal Putra, Aldian Yoga, Brian Leona, dan Muhammad Noval Ryan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita masuk ke slide berikutnya. Slide 2, yaitu latar belakang masalah. Mari kita bedah alasan mendasar mengapa kami mengangkat topik kelayakan kredit ini. Di dalam industri perbankan konvensional, proses evaluasi kelayakan kredit nasabah atau debitur baru umumnya masih memerlukan waktu analisis yang cukup lama. Bisa memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja. Hal ini terjadi karena dokumen dan riwayat keuangan nasabah harus diperiksa secara semi-manual oleh pihak analisis kredit. Selain masalah efisiensi waktu, proses manual ini juga memiliki resiko tinggi terhadap subjektivitas atau bias manusia dalam pengambilan keputusan. Padahal di sisi lain, volume pengajuan pinjaman terus meningkat setiap harinya. Jika perbankan tidak memiliki sistem seleksi yang ketat, cepat, dan konsisten, maka resiko terjadinya gagal bayar atau non-performing loan akan melonjak tajam, yang mana hal itu bisa mengancam stabilitas finansial bank. Oleh karena itu, kelompok 4 hadir membawa solusi pemanfaatan teknologi machine learning untuk mendeteksi risiko tersebut secara instan dan objektif. Lanjut slide 3, yaitu tujuan dan manfaat sistem. Dari latar belakang masalah tadi, kami merumuskan tujuan dan manfaat utama dari sistem yang kami kembangkan ini. Tujuan utama kami tidak hanya sekedar membangun model machine learning di atas kertas atau skrip codingan saja, melainkan berfokus pada pembangunan model klasifikasi cerdas yang mampu membedakan secara presisi mana nasabah yang masuk kategori layak dan mana yang tidak layak, sekaligus merancang alur integrasi sistemnya agar siap diimplementasikan nyata ke dalam sebuah aplikasi. Adapun manfaat yang dihadirkan oleh sistem ini bagi pihak manajemen bank adalah meningkatkan objektivitas dan akurasi dalam setiap keputusan kredit yang diambil. Melalui sistem otomatis ini, kami dapat membantu analisis bank menyaring debitur potensial secara real time, menekan potensi fraud, serta mengefisiensikan operasional perbankan dari yang tadinya berhari-hari menjadi hitungan detik saja. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Aldian Yoga. Slide keempat, proses eksperimen dan data. Sekarang kita masuk ke bagian metodologi teknis dan bagaimana proses eksperimen data ini kami jalankan. Seluruh proses pengolahan data, pelatihan, hingga pengujian model kami lakukan di dalam lingkungan kerja Google Colab. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python serta memanfaatkan pustaka atau library scikit-learn yang memang menjadi standar industri dalam pengembangan pipeline machine learning. Perlu kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu dosen bahwa untuk fase simulasi sampel awal pada tingkat UTS ini, model kami latih menggunakan variabel utama nasabah, yaitu skor kredit sebagai parameter acuan tunggal penentu kelayakan. Untuk pembagian datanya sendiri, kami menerapkan proporsi evaluasi standar, yaitu membagi dataset menjadi 80% untuk data training yang berfungsi melatih algoritma dalam mengenali pola finansial nasabah.
dan 20% sisanya sebagai data testing untuk menguji sejauh mana model kami mampu memprediksi data baru secara akurat. Sebagai catatan, variabel pendukung lainnya seperti tingkat pendapatan dan utang lain akan kami integrasikan secara penuh pada tahap UAS nanti. Slide kelima, pembatasan laporan evaluasi model. Setelah proses pelatihan model selesai dilaksanakan, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian performa. Pada bagian ini, kami akan memaparkan secara detail mengenai laporan hasil evaluasi model yang telah kami lakukan berdasarkan parameter ilmiah Classification Report. Slide ke-6, Classification Report. Bisa kita perhatikan bersama pada tampilan di layar slide ini merupakan screenshot output asli dari Classification Report yang dikeluarkan oleh program Google Colab kami. Pada pengujian menggunakan sampel data awal ini, model algoritma kami berhasil mencapai tingkat akurasi 100%. Jika kita bedah lebih dalam nilainya, parameter precision, recall, dan F1 score untuk kedua kategori, baik nasabah yang statusnya diterima maupun ditolak, semuanya berada di angka maksimal, yaitu 1. Angka ini secara ilmiah membuktikan bahwa pada fase simulasi awal ini, model yang kami rancang memiliki tingkat konsistensi prediksi yang sangat tinggi dan mampu mengenali seluruh karakteristik data uji sampel tanpa adanya kesalahan klasifikasi atau misclassification. Kami memahami bahwa hasil 100% ini tercapai karena ruang lingkup data uji sampel awal yang masih terbatas. Namun ini menjadi fondasi perwarupa atau prototipe yang sangat solid. Slide 7, struktur algoritma. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan bagaimana model ini secara logis bekerja di latar belakang. Algoritma yang kami pilih adalah decision tree atau pohon keputusan yang bekerja dengan mengekstraksi data menjadi aturan-aturan keputusan yang hierarkis. Struktur algoritma dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama ada root node atau simpul akar yang berada di posisi paling atas sebagai pintu gerbang utama isi data dengan memilih fitur yang paling memiliki bobot pengaruh besar. Kedua, ada internal node atau simpul cabang yang mempresentasikan proses pengujian dan pemilihan data berdasarkan aturan keputusan decision rules tertentu. Dan yang ketiga adalah leaf node atau simpul daun yang berada di ujung bawah pohon keputusan dan berfungsi sebagai terminal akhir yang memberikan label, kelas, atau output keputusan final, yaitu apakah pengajuan nasabah tersebut berstatus diterima atau ditolak. Slide 8, pembatas gambaran aplikasi. Setelah kami memastikan bahwa model algoritma machine learning di bagian backend telah bekerja dengan valid dan konsisten, langkah kami berikutnya sebagai mahasiswa sistem informasi adalah merancang bagaimana alur kerja aplikasi tersebut berinteraksi dengan pengguna. Berikut adalah visualisasi rancangan sistem aplikasi yang kami tuangkan ke dalam bentuk activity diagram. Slide 11, yaitu rancangan pengembangan tahap UAS. Nah, pada slide ini sebagai slide penutup. Slide ke-9, Activity Diagram System. Jadi pada halaman gambar diagram baru dari Plantex ini, nah, pada slide ke-9 ini, kami sengaja mengupgrade rancangan alur yang tadinya berupa flowchart biasa menjadi Activity Diagram UML. Pendekatan ini kami ambil karena standar dokumen spesifikasi sistem informasi mewajibkan adanya pembagian peran yang jelas yang digambarkan melalui kolom swimlane. Jadi bisa kita lihat di sini dengan seksama alur kerjanya itu dibagi menjadi 2 entitas, yaitu petugas bank di sisi kiri sebagai aktor pengguna dan sistem back-end ML atau machine learning di sisi kanan sebagai pemroses data. Alurnya itu sebenarnya simpel, jadi dia dimulai saat petugas bank membuka aplikasi dan juga untuk menginput data finansial dari nasabah-nasabah baru, lalu menekan tombol prosesnya. Nah, di sini letak sinkronisasi proyek kami itu
Dengan adanya sistem backend tidak lagi mengecek validasi data abstrak, melainkan langsung mengeksekusi aturan keputusan dari codingan collab kita, yaitu melakukan percabangan logika apakah skor kredit 620.0. Jika kondisi tersebut bernilai true atau ya, maka resiko dianggap tinggi dan sistem otomatis mengeluarkan status ditolak sesuai hasil simpul daun kiri kita. Namun, jika bernilai false atau tidak, sistem mendeteksi nasabah aman dan mengeluarkan status diterima. Selanjutnya, untuk yang slide ke-10. Hasil output sistem atau halaman gambar grafik pohon kotak oranye biru. Slide ini menampilkan visualisasi grafik decision tree yang berhasil di-generate langsung oleh sistem melalui kode program kami di Google Colab. Grafik ini juga menjadi representasi visual dari knowledge base atau basis aturan logika utama yang ditanamkan di dalam backend aplikasi. Dan juga dari pohon keputusan ini terlihat dengan jelas bagaimana algoritma itu memetakan sampel data nasabah ke dalam simpul-simpul keputusan hingga mencapai hasil akhir yang objektif, jadi jelas. Dan juga untuk yang terakhir, gambar grafik inilah yang menjadi bukti otentik bahwa model mesin learning kelompok kami bukan sekedar konsep teori, melainkan algoritma yang sudah berhasil dieksekusi secara nyata. Slide 11, yaitu rancangan pengembangan tahap UAS. Nah, pada slide ini sebagai slide penutup kami ingin menyampaikan nih peta jalan rencana untuk pengembangan proyek kelompok 4 ini untuk menghadapi tahap UAS nanti. Nah, kami merumuskan 3 agenda utama. Yang pertama, kami melakukan implementasi aplikasi utuh dengan memindahkan model yang saat ini berada di Google Colab ke dalam lingkungan lokal editor VS Code untuk dideploy menjadi aplikasi web interaktif yang user-friendly menggunakan framework Streamlit atau Flash. Yang kedua, kami akan menyusun dokumen Formal System Requirement Specification atau SRS sebagai standar dokumentasi teknis yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional di sistem aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, ini yang terakhir, kami akan melakukan skalabilitas data dengan memperluas jumlah dataset berskala besar serta mengintegrasikan secara penuh variabel pendukung lain seperti pendapatan dan utang lain agar model kami semakin matang dan siap dipakai di industri nyata. Oke. Sekian, lalu selanjutnya kita akan penutupan karena presentasi kami untuk UTS ini sudah selesai. Sekian presentasi laporan proyek UTS dari kelompok 4 mengenai implementasi decision tree untuk kelayakan kredit nasabah bank. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Dwiki sebagai dosen serta teman-teman sekalian. Sekarang kami membuka sesi diskusi di kolom komentar untuk tanya jawab gitu. Kami sangat terbuka untuk menerima setiap pertanyaan, kritik, saran maupun masukan yang membangun demi kesempurnaan proyek kami di masa depan. Terima kasih semuanya.